Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai selamat berjumpa lagi. Nah, di channel Nana Arna Suwarna. Kawan-kawan di mana saja berada, semangat terus menjalani aktivitasnya. Dan waktu ini kalau di sini sekarang ini sudah pada maghrib. Oke, apa kabar? Nah, di hari ini semoga selalu dalam lindungannya. Semangat terus. Kita lanjut lagi. Nah, berikutnya perjalanan hidupku seorang pelaut ini. Jadi kemarin sampai pindah di kapal berikutnya, kami melayari kapal kecil dari Pontianak ke Gresik, ke Pontianak ke Semarang atau Pontianak ke Jakarta, begitu terus. Waktu itu di tahun antara 93 sampai 95. Ya banyak liku-liku dalam pelayaran yang kami alami, macam-macam lah gitu, untuk menyelamatkan kapal dari satu tujuan ke tujuan yang lainnya, bagaimana supaya kapal itu selamat. Ya alhamdulillah, selama itu kami selalu dalam keadaan terlindungi, terjaga begitu. Ada saatnya di alur pelayaran itu cuaca tenang, ada saatnya juga cuaca ombak atau bahkan tidak ombak tapi musim kabut. Jadi kami akan cerita ya. Pertama waktu kondisi kalau dalam keadaan ombak itu, jadi kita perhatikan betul arah angin dari arah mana, ketinggian ombak itu seperti apa. Nah, dan kami itu harus mengimbanginya, menjaga haluan kapal itu harus seperti apa gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Nah, sementara waktu itu kan kapal kami itu masih ya namanya juga kapal-kapal lokal kawan ya. Jadi sarana navigasi masih jauh daripada modernisasi lah. Nah, kalau zaman sekarang kan ada ya apa namanya satelit, ya ada GPS ya. Karena kami ini kapal-kapal lokal yang perusahaannya juga perusahaan yang benar-benar memang belum apa namanya menggunakan alat-alat navigasi yang modern. Jadi kami cuma memakai awal-awalnya cuma menggunakan kompas, sama peta kertas saja yang kita peta laut yang kita pakai dalam bentuk kertas di zamannya waktu itu. Nah, jadi bagaimana kisahnya melayarkan kapal dengan sarana navigasi seperti itu. Nah, jadi brother ya, kalau kami menghadapi cuaca lengang atau cuaca yang bagus, nah jadi kami ini ada di di dek paling atas daripada kapal itu. Hampir rata-rata kapal itu ada dipasang alat baringan atau alat baring yang disebut dengan kompas standar. Nah, kemudian di ruang anjungan, ruang kemudi, itu di situ tuh ada kompas kemudi. Jadi yang kita pakai untuk patokan dalam mengemudikan kapal itu yang di anjungan. Nah, yang di atas dengan kompas standar itu yang dipakai untuk membaring daripada untuk mengetahui posisi kapal yang haluan kita layari. Nah, jadi ya waktu itu karena sarannya cuman itu yang ada, jadi ya kita pergunakan
apa namanya, semaksimal mungkin. Seperti apa sih caranya membaring itu ya, sekilas saja mungkin yang apa namanya, awam-awam atau yang pemula-pemula yang belum begitu paham bagaimana kok kapal ini bisa berlayar dari satu tujuan ke tujuan berikutnya gitu. Ya, dengan menggunakan kompas standar. Nah, jadi di kompas itu ya umumnya kompas lah. Seperti mungkin sekarang tuh bisa dicari di Google seperti apa sih kompas standar itu. Nah, jadi kita memakai kompas itu yang dibaring tuh apa aja, banyak benda-benda yang bisa dibaring. Kalau umpamanya baringan di siang hari, ya aspek-aspek yang ada di peta yaitu Tanjung, bisa juga apa namanya kalau masih jauh ya puncak ketinggian gunung. Nah, kalau sudah dekat, sudah terlihat mungkin pinggiran pantai, ya ujung-ujung pantai, yaitu Tanjung-Tanjung atau bisa juga apa namanya toram-toram atau mercusuar. Nah, itu kita bisa baring ya tuh. Nah, dengan kita mengambil baringan umpamanya dengan Tanjung yang ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan kapal itu berapa derajat kita baring. Nah, itu kita catat. Kalau memang masih ada lagi aspek lain yang masih kita bisa lihat, bisa langsung kita ambil. Nah, semuanya agak apa namanya berbeda dari yang kita baring pertama itu. Jadi kita ambil lagi baringan yang kedua. Nah, jadi baringan pertama dengan baringan yang kedua itu kita garis di peta laut itu. Nah, jadi titik pertemuan antara baringan pertama dan baringan kedua, disitulah posisi kapal. Baru kita dapat itu posisi kapal. Nah, dari situ baru kita arahkan lagi haluan kapal ini. Kalau memang posisi kapal ini agak berubah, menyimpang dari garis haluan, kita kembalikan lagi ke garis haluan atau ke rute yang kita jalani. Nah, sepintas seperti itu dengan menggunakan kompas standar. Itu pun kita nggak secara langsung dengan menggunakan apa sesuai dengan baringan angka-angka yang dalam kompas itu ya. Jadi harus melalui koreksi-koreksi yang ada di apa namanya sesuai dengan di daftar daripada hasil eh, kompaseren atau hasil daripada eh, sertifikasi tahunan untuk mengoreksi daripada apa namanya kesejatian daripada derajat itu kompas, yaitu ada namanya variasi yang istilah kami di kapal itu dengan deviasi. Nah, jadi kita koreksi. Nah, sudah hasilnya fit, berarti kita sudah hasilnya sejati. Nah, baru kita lukis di peta. Nah, yaitu mungkin sekilas. Jadi kita memakai itu, nah, sampai bisa apa namanya kembali lagi ke garis rute haluan, yaitu haluan sejati yang ada di peta itu. Nah, dan terus seperti itu sampai akhirnya kita sampai ke tujuan. Tapi ada kalanya kita nggak dapat baringan, pokoknya cuaca kabut apa. Nah, disitulah tantangan kita yang perlu pengamatan lebih waspada dengan cuaca tampak terbatas namanya. Jadi kita ngamati benar-benar seperti ada suara-suara suling, apa namanya suling kapal atau cahaya-cahaya lampu. Kita persiapkan juga lampu kita hidup-hidupkan walaupun di siang hari, brother ya. Kalau cuaca kabut atau di istilah di pelayarannya itu cuaca tampak terbatas. Nah, kita amati betul-betul, kita lebih ini lagi gitu. Kalau memang belum ada radar, nah dan pokoknya semaksimal mungkin lah. Jadi selalu siap apabila punya ada aspek atau ada benda apa yang kita curigai, kita harus yakinkan, sudah yakin baru kita ambil tindakan. Nah, begitu aja. Jadi alhamdulillah istilahnya dalam cuaca hujan lebat tampak terbatas atau kabut tebal. Nah, dengan kondisi alat-alat navigasi yang seperti waktu itu ya kan belum semodern sekarang. Nah, kami bisa melayarkan kapal selama kurun waktu
eh, 2 tahun pertama pengalaman kami sebagai nakhoda. Nah, mungkin seperti itu dulu karena terlalu panjang lagi, mungkin nanti kita sambung lagi eh, perjalanannya, kisah-kisahnya, pengalamannya, ya kan, siapa tahu berguna dan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang nggak berkenaan. Seperti biasa, moto kami tetap menjalankan profesi dengan penuh tanggung jawab, dan selalu dalam hati yakin bahwa Allah akan tetap melindungi kita selama kita menjalankan tanggung jawab. Nah, demikian kami kerja, mudah-mudahan diterima sebagai ibadah kami juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kawan, itu aja. Mohon maaf segala sesuatunya. Demikian. Selamat melanjutkan lagi aktivitas. Yang beraktivitas selamat beristirahat, yang beristirahat. Nah, demikian dulu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.